Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Heni Pratiwi, Eskom MPD MTI. Kali ini kita akan membahas tentang materi certainty factor atau faktor kepastian yang biasanya ada di dalam sistem pakar ataupun expert system. Jadi certainty factor sendiri menurut David McAllister merupakan metode untuk membuktikan apakah sebuah fakta dari data ataupun informasi itu bersifat pasti, sure, certain, atau tidak. Nah, bentuk fakta itu berbentuk metrik atau ukuran yang nantinya bisa digunakan dalam proses sebuah kepakaran di sistem pakar. Metode certainty factor ini sangat cocok untuk sistem pakar yang akan kita diagnosis pada sesuatu yang belum pasti. Jadi ketika sesuatu itu kita melihat apakah misal akan ada kemungkinan terjadi misalnya diagnosis sebuah penyakit. Apakah dengan gejala-gejala tertentu maka akan mungkin terkena penyakit apabila misalnya di kerusakan. Apabila dengan gejala kerusakan apakah rusaknya di bagian tertentu lalu bagaimana solusinya. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang belum pasti dalam proses kepakaran, maka untuk meyakinkan supaya certain, maka lebih cocok menggunakan metode certainty factor atau faktor kepastian. Baik, kita menuju ke contoh kasus. Di sini kita akan mendiagnosis sebuah penyakit yang namanya adalah amandel. Jadi, kalau dibuat dalam sebuah judul, sistem pakar diagnosis penyakit amandel menggunakan metode certainty factor. Nah, di sini kita bisa mengetahui dulu, amandel itu adalah bentuk infeksi yang bisa menyebabkan masalah radang tenggorokan. Amandel yang sudah tidak memiliki fungsi akan menjadi tempat berkumpulnya banyak kuman sehingga bisa menyebabkan infeksi yang terjadi pada daerah tenggorokan. Definisi penyakit ini kita ambil dari pakar. Kemudian diletakkan di dalam sebuah knowledge base atau basis pengetahuan. Knowledge base sendiri, seperti yang tadi saya sampaikan, bisa kita terima dari pakar, kita ambil datanya dari pakar, atau dari kajian empirik, bisa berupa jurnal, buku, e-book, dan sebagainya. Baik, kita langsung menuju ke perhitungan atau rumus di sebuah certainty factor. Nah, di sini kita melihat ada CF, H, dan E. CF itu adalah certainty factor atau faktor kepastian. Kemudian MB itu adalah measures of belief atau tingkat keyakinan atau kepercayaan kita terhadap suatu gejala yang menyebabkan penyakit tertentu atau menyebabkan kerusakan tertentu. Kemudian kalau MD itu adalah measures of disbelief, tingkat ketidakyakinan atau ketidakpercayaan kita terhadap suatu gejala yang menyebabkan penyakit tertentu. Kemudian di sini adalah evidence yang merupakan peristiwa atau fakta dan hipotesis masih berupa dugaan. Jadi di sini faktor kepastian itu merupakan tingkat keyakinan dari sebuah hipotesis dan evidence, kemudian dikurang faktor ketidakyakinan atau ketidakpercayaan kita terhadap suatu gejala dilihat dari hipotesis dan peristiwa-peristiwa ataupun fakta. Nah, mari kita menuju contoh kasusnya. Di sini kita akan melihat penyakit amandel akut. Kemudian di sini ada gejala, demam, dan nyeri leher. Jadi, seberapa yakin dan ketidakyakinan kita bahwa demam dan nyeri leher itu akan menyebabkan penyakit amandel akut. Di sini measures of belief dari gejala demam itu adalah 0,32. Kemudian ketidakyakinan atau ketidakpercayaan kita terhadap gejala demam yang menyebabkan penyakit amandel akut itu 0,11. Kemudian nyeri leher 0,47 dan measures of disbelief dari nyeri leher adalah 0,3. Teman-teman, angka ini didapat dari pakar atau dari kajian pustaka. Jadi kalau ingin mendapatkan angka ini bisa ditanyakan kepada pakar. Berapa persen tingkat kemungkinan atau kepercayaan bahwa
gejala demam itu bisa menyebabkan penyakit amandel akut. Dan berapa persen ketidakyakinan? Nanti akan dijawab, misalnya 32%, 11%. Kemudian silahkan disampaikan di sini 32/100, jadi 0,32. Kemudian di sini 11%, berarti 0,11. Seperti itu ya. Jadi yang ditanyakan kepada pakar adalah berapa 0, tetapi berapa persen. Baik, kita cari dulu nilai CF penyakit amandel akut dengan gejala demam. Jadi kita berapapun banyak gejalanya, kita cari satu-satu. Gejala pertama adalah demam. Jadi hipotesisnya adalah penyakitnya amandel akut. Kemudian evidence 1, gejalanya yang pertama adalah demam. Sekarang kita akan mencari certainty factor dari penyakit demam, penyakit amandel akut dengan gejala demam. Maka tingkat kepercayaannya tadi kita sudah lihat 0,32, sementara measures of disbelief atau faktor ketidakpercayaannya adalah 0,11. Karena CF itu sama dengan faktor kepercayaan dikurang faktor ketidakpercayaan, maka 0,32 dikurang 0,11. Hasilnya adalah 0,21. Dan ini kita definisikan sebagai certainty factor 1. Berikutnya, kita cari lagi nilai CF dari gejala kedua. Gejala kedua tadi adalah nyeri leher. Jadi certainty factor yang kedua adalah faktor kepercayaan dari gejala nyeri leher terhadap penyakit amandel akut, kemudian dikurang faktor ketidakpercayaan atau ketidakyakinan gejala nyeri leher terhadap penyakit amandel akut. Maka di sini bisa dilihat 0,47 dikurang 0,3. Jadi kita bisa lihat ya ini. Jadi di tabel ini kan sudah tersedia. Jadi data ini diambil dari pakar atau kajian empirik. Nah, kalau sudah, di sini 0,47 dikurang 0,3, maka nilainya adalah 0,17. Ini ya, 0,17. Kemudian kita definisikan sebagai certainty factor 2. Berikutnya kita akan melihat atau menghitung certainty factor kombinasi. Jadi CF1 ditambah CF2 dibagi 1 dikurang CF2. Jadi 0,21 ditambah 0,17 hasil perhitungan tadi ya. Kemudian dibagi 1 dikurang 0,17. Jadi hasilnya adalah 0,38 dibagi 0,83. Hasilnya adalah 0,4. Dan ini adalah CF kombinasi atau certainty factor kombinasi dari dua gejala terhadap penyakit amandel akut. Berikutnya kita tinggal melihat ini adalah uncertainty term ya. Jadi ini sudah ada ya, sudah ditentukan dan ini juga uncertainty term ini sudah dimuat di buku saya, di buku ajar sistem pakar, jadi nanti bisa dilihat untuk lebih lengkapnya. Jadi kalau uncertainty term atau rentangnya itu pasti tidak, maka nilai CF-nya adalah -1, hampir pasti tidak -0,8, kemungkinan besar tidak adalah -0,6, mungkin tidak adalah -0,4, tidak tahu adalah -0,2 sampai 0,2, mungkin 0,4 dan kemungkinan besar 0,6, hampir pasti 0,8, dan pasti nilainya 1. Jadi kalau uncertainty factor range-nya dari -1 ke 0, 0 sampai 1. Demikian. Jadi kalau tadi kita mendapatkan CF kombinasinya, itu adalah tadi 0,4. Maka uncertainty term-nya adalah mungkin. Kesimpulannya, gejala di atas dapat disimpulkan mungkin terindikasi terkena amandel akut. Jadi tadi ada gejalanya ada 2 ya. Di sini yaitu demam dan nyeri leher. Berapa besar kepercayaan
bahwa gejala demam dan nyeri leher menyebabkan penyakit amandel akut, di sini kita dapatnya adalah 0,4. Jadi kalau berdasarkan uncertainty term-nya, maka gejala demam dan nyeri leher dapat disimpulkan mungkin terindikasi terkena amandel akut. Nah, nilai CF dan hasil kesimpulan ini nanti biasanya menjadi output dari aplikasi sistem pakar. Nah, kemudian nanti tinggal ditambahkan solusi atau rekomendasinya seperti apa. Misalnya, di solusinya ditambahkan sebaiknya mengurangi makanan berminyak, sebaiknya menjaga pola aktivitas, kemudian meminum obat-obatan tertentu sesuai dengan resep pakar, gitu ya. Nah, demikian penjelasan saya tentang certainty factor atau faktor kepastian di mata kuliah sistem pakar. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan di kolom komentar ataupun di forum ya. Demikian, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.